Ratusan anggota Dewan kita kini sedang ketakutan karena RUU Perampasan Aset tinggal selangkah lagi disahkan. Bahkan menariknya teman-teman, Profesor Mahfud MD hingga Salsa Erwina ini membongkar siapa saja si oknum-oknum anggota Dewan kita hingga ketum parpol yang memang tak mau atau sedang gemetaran kalau misalnya RUU Perampasan Aset ini disahkan. Sejatinya teman-teman, kalau misalnya kita mengutip kata-kata Profesor Mahfud MD, bagi anggota Dewan yang memang melakukan tindak pidana korupsi sampai kapanpun tidak akan mendukung RUU Perampasan Aset ini disahkan. Karena menurut Profesor Mahfud MD ya, kalau RUU ini disahkan, maka negara bisa menyita semua harta kekayaan si terduga korupsi tanpa lewat jalur pengadilan terlebih dahulu. Jadi tinggal hitung-hitung saja. Gajinya misalnya sebulan 20-30 juta, tapi asetnya 1 triliun. Itu logis enggak? Itu dari mana asetnya? Nah, kalau misalnya tidak bisa dibuktikan hasilnya dari mana, ya bisa diangkut untuk negara, untuk rakyat. Dan menariknya ini, Salsa Erwina, teman-teman, mengobrak-ngabrik satu partai besar yang dulu pernah menguasai Indonesia 2 periode. Siapa itu? Nah, biar nanti Salsa saja yang bakal men-spill, yang bakal menjelaskan terkait ini. Ternyata partai ini yang paling depan untuk menghambat pengesahan RUU Perampasan Aset. Ini bakal sangat menarik untuk kita simak. Dan kita langsung saja deh teman-teman, kita bakal kaji informasi selengkapnya terkait mana sih, partai mana sih, anggota mana sih yang memang paling tak mau RUU ini disahkan. Kita simak teman-teman video selengkapnya. Bosku, selamat pagi dari jauh. Aku ini kan sebenarnya karyawan kalian juga ya. Aku di sini cuma hanya sebagai toa lah bagi suara-suara dari bos-bosku yang ada di jauh di mata ya kan, tapi dekat banget di hati sama aku. Nah, bos, aku mau kasih update nih. Beberapa hal yang sudah terjadi sampai hari ini karena deadline mendekati nih bos. Deadline mendekati tapi karyawan masih juga belum kelihatan batang hidungnya. Tapi semoga mereka sebenarnya sedang mempersiapkan ya. Jadi kita juga positive thinking, kita kasih waktu secara objektif. 1, Partai Nasdem sudah membekukan tunjangan kepada kader-kader yang kemarin sempat dinonaktifkan. Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita juga sudah mengumumkan bahwa nggak akan ada kenaikan pajak di tahun 2026. Yeay, hidup bosku. Nah, cuma Bu Sri Mulyani ada 2 hal ya. Yang pertama, jangan sampai di 2025 dinaikin nanti, sama aja bohong. Yang kedua, Bu, jangan sampai BPJS juga naik ya Bu. Nanti bosku murka. Kalau bosku murka kan kasihan dong, nanti ibu gimana kelanjutan hidupnya. Nah, tapi mana ini? Progres terhadap 17 tuntutan masih juga belum dilaksanakan, masih setengah-setengah, tapi semoga kalian sedang berjuang gitu ya. Nih ya, bagaikan ini adalah sedang mengerjakan skripsi. Kalian itu skripsinya udah dijokiin, dirisetin, ditulisin, kita yang rapat, kita yang bikin alignment, kita yang bikin desain, kita yang bikin transparan di website, kita yang bikin semuanya tuh. Nah, udah skripsinya dijokiin, kalian tinggal gerak aja mencapai apa tuntutan-tuntutan yang kita kasih gitu. Ada karyawan kita satu ini ya, memang bener-bener nih. Nah, oke. Bos akan kasih, bukan aku ya, bos sebenarnya kan sudah menyampaikan kalian kepada aku, bos akan kasih coaching lah. Kadang-kadang memang karyawan tuh perlu di coaching. Kalian ini ya punya beberapa low hanging fruit. Low hanging fruit adalah apa-apa yang sebenarnya mudah untuk dicapai dengan effort yang tidak terlalu besar. 1, kalian bisa mencoret 1 tuntutan. Kalau PDI Perjuangan memecat kader-kader mereka yang pernah menghina masyarakat, sampai saat ini belum dipecat nih. Padahal partai-partai lain dengan legowo mereka udah mecat kader-kadernya. Ini nggak bisa tercontreng sampai PDIP mecat kader-kader mereka. Dan kalau sampai enggak, teman-teman dari partai lain, Nasdem, Golkar, Partai Amanat Nasional, kalian mau nih ada kolega kalian yang gabut begini, makan gaji buta? Ini literally makan gaji buta sekarang, udah digaji, dimakan, tapi nggak dikerjain. Mereka ini nih yang lagi menghambat progres dari tuntutan rakyat. PDIP, kalian tuh sedang mempertaruhkan elektabilitas kalian di tahun 2029. Kita nggak akan pernah berhenti mengkampanyekan ini. Nanti kalian bikin dangdutan, bikin hadiah-hadiah untuk masyarakatnya, diambil aja, dijogetin aja, tapi nggak perlu dipilih. Karena kayak begini nih kelambatan cara bekerjanya, nggak punya solidaritas, tidak mendengarkan aspirasi dari masyarakat yang lain. Aku juga udah lihat ya, ternyata katanya Pak Presiden Prabowo udah ngasih instruksi kepada Ketua DPR untuk segera mensahkan RUU Perampasan Aset. Oke lah, ini sebenarnya adalah kemauan kita jangka panjang. Tapi udahlah,
karena kita udah muak banget, udah lakuin aja itu bisa jadi salah satu lah yang kalian contreng setidaknya. Tuh 2 low hanging fruit ya, RUU perampasan aset. Sudah bertahun-tahun Bapak Mahfud dan juga rekan-rekan di KPK memperjuangkan ini. Jadi udah ada draftnya, udah diobrolin malang melintang, malah lagi disuruh untuk minta lobbynya sama ketua partai ya kan. Itu tinggal disahkan aja. Tuh udah 2 tuh low hanging fruit, pecat dari PDIP. Yang kedua adalah sahkan perampasan aset. Loh, kalau dipikir-pikir kok ini biangnya PDIP lagi nih ya yang Pak Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak, saya ini lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong galah Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, siap. Gitu loh. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai. Duduk. Undang-undang perampasan aset sampai saat ini masih hanya sekedar perbincangan di tengah bangsa kita. Pemerintah dalam hal ini Presiden dan Kementerian Hukum tampaknya hanya sedang melempar bola panas ke DPR. Dan di DPR terjadi perbedaan pendapat soal RUU perampasan aset. Ada partai yang setuju, ada partai yang menimbang-nimbang, ada partai yang diam tidak berpendapat, dan ada partai yang sepertinya memang menolak. PDI Perjuangan telah menyatakan sikapnya mendukung segera pembahasan dan pengesahan RUU perampasan aset. Golkar sepertinya tidak setuju dengan RUU perampasan aset. Gerindra justru sikapnya masih belum jelas, padahal ini adalah dari pemerintah. Gerindra masih sepertinya tarik ulur karena dari Kementerian Hukum masih berpendapat ada baiknya supaya ini cepat RUU ini menjadi inisiatif dari DPR. Mengapa bukan inisiatif dari pemerintah? Menteri Hukum ini adalah dari Gerindra. Seharusnya tidak ada tarik menarik begini. Dan partai-partai yang lain sepertinya tidak mau berpendapat, menahan diri karena takut salah ngomong. Ada yang diam, memilih diam karena takut bicara. Ketika menyatakan mendukung, takut dia kena karma sendiri dan dia sendiri yang akan kena duluan. Ada yang menimbang-nimbang untung ruginya atau mungkin mencari siasat. Kalau ini jadi, apa keuntungan secara politiknya, apa keuntungan secara materinya. Ini DPR kita mau apa? Ketua DPR Puan Maharani dan fraksi PDI Perjuangan telah menyatakan setuju untuk segera menjadikan RUU perampasan aset ini prolegnas di 2025. Artinya PDI Perjuangan sangat mendukung pemberantasan korupsi. Bagaimana dengan yang lain? Apakah justru Partai Koalisi Indonesia Maju akan bertahan dengan sikap abu-abunya? Padahal kalau Koalisi Indonesia Maju yang dipimpin oleh Gerindra, Prabowo Subianto setuju, maka undang-undang ini dalam 2 jam bisa sah, bisa selesai dan diketok, diundangkan. Mengapa sekarang justru PDI Perjuangan yang berada di luar pemerintahan yang paling terdepan untuk membahas dan mengesahkan undang-undang ini? Mengapa Koalisi Indonesia Maju sepertinya justru bermain drama, ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ada yang diam? Padahal semua tahu kalau Koalisi Indonesia Maju setuju, kita tidak perlu menunggu lama undang-undang ini. Kita bisa lihat seperti RUU TNI dibahas di hotel cepat selesai. Ini juga bisa cepat selesai. Saya melihat ini masih ada permainan narasi kalimat-kalimat dari pemerintah, penguasa dan koalisinya. Cenderung mereka seperti keberatan RUU ini disahkan. Mengapa demikian? Karena penguasa lah yang berpotensi menjadi koruptor dan mereka yang berpotensi menjadi hantaman pertama dari undang-undang ini kalau jadi. Itulah mengapa mereka hanya terkesan bermain narasi seolah-olah mereka setuju untuk segera dibahas, padahal gerakan politiknya terlihat tidak setuju untuk undang-undang ini segera disahkan. Hanya PDI Perjuangan yang berani menyatakan diri setuju dan segera RUU ini dibahas dan disahkan. Inilah ketakutan dari penguasa dan partai koalisinya. Karena memang mereka lah yang paling terdepan yang akan kena hantam oleh undang-undang ini karena mereka yang berkuasa. Yang berkuasa lah yang paling bisa untuk korupsi. Kalau tidak berkuasa susah mereka korupsi. Tapi yang berkuasa paling mudah korupsi. Itulah ketakutan penguasa sekarang, ketakutan partai koalisi sekarang. Mereka takut RUU ini disahkan karena mereka adalah objek yang paling pertama akan kena hantam undang-undang ini.
Jadi masyarakat jangan terkecoh lah dengan sikap narasi seolah-olah mereka setuju. Tidak, saya melihat bahwa Koalisi Indonesia Maju dan pemerintahan Pak Prabowo gamang soal undang-undang ini. Mereka berbicara supaya dibahas hanya untuk menyenangkan publik yang menuntut undang-undang ini segera dibahas. Hanya bermain narasi buying time, membeli waktu supaya terkesan setuju padahal tidak. Kita lihat saja, apakah undang-undang ini akan segera disahkan masuk prolegnas 2025 dan disahkan oleh DPR. Kalau Koalisi Indonesia Maju setuju ini sebentar, tidak susah. Nah inilah supaya masyarakat cerdas melihat situasi, jangan terpengaruh. Kalau kalian memang cinta pemberantasan korupsi, maka lihatlah partai-partai yang berpihak pada pemberantasan korupsi. Memang di semua partai kader tidak bisa dielakkan akan ada yang korupsi, karena tidak semua kader itu juga orang baik. Ada juga kader yang brengsek. Tapi lihatlah partainya, semangat partainya. Ini adalah pesan moral kepada masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel ini. Malam ini, kita akan mengupas isu yang tengah mengguncang panggung politik tanah air. Suasana di Senayan kian memanas setelah Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan instruksi tegas. DPR harus segera mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset. Instruksi ini datang di tengah gelombang protes rakyat yang semakin tak terbendung. Beberapa pekan terakhir, jalanan di Jakarta, Bandung, Surabaya, hingga Medan dipenuhi lautan massa. Mahasiswa, pelajar, buruh, hingga masyarakat biasa turun ke jalan dengan satu tuntutan: segera sahkan RUU perampasan aset. Spanduk besar bertuliskan "Lawan Korupsi, Sahkan RUU Setarang" berkibar di depan gedung DPR. Suara teriakan dan lantunan orasi menggema, menandai betapa besar kemarahan rakyat terhadap ketidakadilan yang dirasakan. Bahkan, demonstrasi ini sempat berujung pada bentrokan yang menelan korban jiwa. Nama Afan, seorang demonstran yang meregang nyawa akibat tindakan represif aparat, kini menjadi simbol perlawanan rakyat terhadap kesewenang-wenangan. Situasi inilah yang membuat Prabowo akhirnya bersikap keras, bahkan mendapat dukungan dari mantan Presiden Joko Widodo yang sama-sama mendorong percepatan pengesahan RUU ini. Namun pertanyaannya, apakah desakan dari istana akan cukup kuat untuk menggerakkan DPR, atau justru tarik-menarik kepentingan partai politik akan kembali menghambat proses yang sudah lama dinanti rakyat? Di balik hiruk-pikuk demonstrasi dan rapat-rapat politik tertutup, rakyat kini hanya menunggu satu hal: apakah suara mereka akhirnya benar-benar didengar? Gelombang demonstrasi yang mengguncang Senayan bukanlah muncul tiba-tiba. Ada akar kemarahan yang menumpuk hingga akhirnya meledak di jalanan. Semua berawal dari keputusan DPR yang begitu kontroversial, menaikkan gaji dan tunjangan anggotanya hingga angka fantastis. Bayangkan saja, seorang anggota dewan kini bisa mengantongi pemasukan sekitar 100 juta rupiah per bulan, atau setara dengan 3 juta rupiah per hari. Angka ini membuat rakyat terhenyak, seolah jurang antara wakil rakyat dan rakyat yang diwakili semakin menganga. Di saat masyarakat kecil harus bergulat dengan harga kebutuhan pokok yang naik, pajak yang semakin mencekik, dan lapangan pekerjaan yang makin sulit, para pejabat justru asik menambah kesejahteraan dirinya sendiri. Inilah yang melukai hati rakyat. Pajak yang mereka setorkan dengan susah payah seharusnya digunakan untuk pembangunan, kesehatan, pendidikan, dan perbaikan fasilitas umum. Namun kenyataannya, pajak justru dipersepsikan sebagai sumber dana untuk memperkaya elit politik. Kemarahan ini akhirnya mewujud dalam bentuk demonstrasi besar-besaran. Ribuan mahasiswa dan masyarakat memenuhi jalanan dengan semangat perjuangan. Spanduk, poster, hingga orasi lantang menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Namun sayangnya, unjuk rasa yang seharusnya damai berubah ricuh. Bentrokan dengan aparat keamanan pun tak terhindarkan. Di tengah kericuhan itu, seorang pemuda bernama Arfan kehilangan nyawanya akibat ulah oknum aparat. Tragedi ini menjadi titik balik. Rakyat merasa perjuangan mereka bukan lagi sekedar soal undang-undang, tapi juga tentang harga diri dan keadilan yang dirampas. Situasi inilah yang membuat Presiden Prabowo akhirnya bersikap keras, bahkan mendapat dukungan dari mantan Presiden Joko Widodo yang sama-sama mendorong percepatan pengesahan RUU ini. Dari sinilah, desakan agar RUU perampasan aset segera disahkan semakin membesar. Bagi rakyat, inilah simbol perlawanan nyata terhadap korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Bukan sekadar aturan hukum,
tetapi sebuah harapan untuk mengakhiri praktek-praktek yang selama ini membuat bangsa ini tertinggal. Di tengah gejolak rakyat yang semakin membara, tekanan kini beralih ke ranah politik. Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas. Ia meminta agar DPN mempercepat pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset. Tidak tanggung-tanggung, target yang diberikan adalah bulan ini, September 2025. Prabowo menilai, hanya dengan mekanisme penyitaan aset yang jelas dan kuat, negara bisa menutup celah bagi para koruptor untuk menikmati hasil kejahatannya. Desakan ini ternyata tidak datang dari Prabowo seorang. Mantan Presiden Joko Widodo, yang sejak lama mendorong aturan ini, kembali menegaskan pentingnya RUU Perampasan Aset. Jokowi menyebut, tanpa aturan ini, koruptor akan dengan mudah memindahkan uang haram ke luar negeri, mencuci uangnya lewat celah hukum, dan kembali ke Indonesia seakan tanpa dosa. Kombinasi dukungan dari dua presiden inilah yang membuat rakyat berharap proses legislasi bisa berjalan lebih cepat. Namun politik di Senayan tak sesederhana itu. PDI Perjuangan, salah satu partai besar, justru meminta agar pembahasan dilakukan dengan teliti. Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, mengingatkan bahwa undang-undang anti korupsi bisa menjadi pedang bermata dua. Ia mencontohkan bagaimana KPK dulu sempat memiliki kekuasaan yang begitu besar hingga dianggap bisa dipolitisasi. Kasus Antasari Azhar dan Anas Urbaningrum disebut sebagai bukti bagaimana hukum bisa dipakai untuk menjatuhkan lawan politik. Disinilah intrik mulai terlihat. Di satu sisi, ada desakan keras dari eksekutif dan rakyat. Di sisi lain, ada tarik-menarik kepentingan partai yang khawatir aturan ini justru bisa berbalik menjerat elit mereka sendiri. Pertarungan antara idealisme pemberantasan korupsi dan pragmatisme politik pun semakin nyata. Pertanyaan besarnya, siapa yang akan menang dalam benturan kepentingan ini? Meski desakan dari istana begitu kuat, realitas di Senayan justru menunjukkan hal yang berbeda. Pada awal September 2025, Ketua DPR RI Puan Maharani menggelar pertemuan dengan seluruh ketua fraksi. Banyak yang menduga agenda itu akan membahas RUU Perampasan Aset yang sedang jadi sorotan publik. Namun kenyataannya, tidak ada satupun pembahasan mengenai RUU tersebut. Menurut Ketua Fraksi PKB Jazilul Fawait, atau yang akrab disapa Gus Jazil, pertemuan itu hanya membicarakan transformasi dan perbaikan internal DPR. Tidak ada pembahasan soal desakan masyarakat sipil maupun instruksi Presiden. Jawaban ini sontak mengecewakan banyak pihak, sebab rakyat berharap pertemuan tersebut menjadi langkah konkret untuk mempercepat pengesahan. Alasan lain juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak informasi selengkapnya terkait siapa saja yang menolak RUU Perampasan Aset. Jadi bukan saya yang mengatakan ya teman-teman. Jelas tadi Pak Profesor Mahfud MD sudah mengatakan siapa yang menolak. Salsa juga sudah menerangkan siapa yang menolak. Jadi tinggal teman-teman, tinggal pintar-pintar kita aja di 2029 mau pilih siapa. Apakah pilih yang mendukung RUU Perampasan Aset atau yang menolak, yang menghambat RUU Perampasan Aset ini disahkan. Nah, tulis pendapat kalian di kolom komentar teman-teman, kita bakal diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.